Bab 2841 Penangkapan. Di depan Kuali Qian Kun, kota tingkat Tian hancur, dan semua mata tampak menakutkan. Aku tidak pernah berani membayangkan bahwa kota Hedao hancur begitu saja. Meskipun tingkat kota tingkat Tian tidak terlalu tinggi, susunan pelindung itu nyata. Namun, tirai cahaya susunan pelindung yang diaktifkan secara ekstrim bahkan tidak dapat bertahan selama 3 napas di bawah pedang panjang Lu Ye. Sungguh keterlaluan. Bahkan ketika Lu Ye melangkah keluar dari kota tingkat Tian, banyak biksu belum kembali sadar. Sampai teriakan keluar, wajah para biksu yang berkumpul di sekitarnya tiba-tiba berubah. Itu karena Lu Ye mengenakan niat membunuh yang kuat dan langsung membunuh seorang biksu di dekatnya dan menebasnya dengan satu pedang. Darah berceceran keluar, dan Lu Ye hanya mengaitkannya dengan santai, dan darah kental itu berubah menjadi kunci yang terikat darah, mengikat biksu yang terluka parah di tempat. Sosoknya telah menyapu ke arah orang berikutnya, dan Su Yuqing mengikutinya dari dekat dengan tanaman pot. Rekan Taois ini, He Dao terkejut melihatnya. Dia baru saja melihat kekuatan ilahi Lu Ye dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa dia bukan lawan, jadi dia berani maju terus dan berseru sambil melarikan diri dari belakang. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Sesosok tubuh melintas di depannya, dan Lu Ye sudah menusukkannya. Cahaya pisau menyala, dan kekuatan pelindungnya hancur seperti kertas. Pengalaman yang sama seperti biksu yang terluka parah tadi, He Dao ini terikat di tempat oleh kunci yang terikat darah dalam sekejap mata. Lu Ye telah membunuh orang ketiga. Baru pada saat inilah banyak biksu tersadar. Seseorang berseru, orang ini gila. Baru saja, Lu Ye muncul secara misterius, lalu menyerang kota tingkat Tian dan menghancurkan kota itu dengan kekuatan yang kuat. Semua orang mengira Lu Ye punya dendam terhadap kota tingkat Tian itu, dan kebanyakan dari mereka menonton dengan mata dingin. Lagi pula, biksu mana yang datang ke sini bukan untuk harta karun. Terutama harta karun Kuali Qian Kun, jelas bahwa mereka tidak memiliki kebijaksanaan pada pandangan pertama. Sebelum situasi menjadi jelas, tidak ada yang berani memimpin untuk menghindari kemarahan publik. Inilah alasan mengapa banyak kota Hedao dan biksu berkumpul di sini tetapi tetap damai. Kekuatan Lu Ye tidak diragukan lagi telah mematahkan aturan potensial ini. Dia tidak memiliki dendam langsung terhadap kota Tianjiao itu, dia ingin membersihkan tempat kejadian. Rekan-rekan Taois, bergabunglah untuk membunuhnya terlebih dahulu. Teriak seseorang. Namun, begitu dia selesai berbicara, Lu Ye, yang awalnya berada di kejauhan, tiba-tiba melayang dan bergegas ke orang itu. Pisau Panshan menebas secara horizontal, dan hanya dengan satu pisau, hampir memotong seluruh kepalanya. Pria itu menutupi tenggorokannya dengan tangannya, dan darah kental mengalir keluar dari jari-jarinya, jatuh dan mundur, wajahnya penuh ketakutan. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, tubuhnya menegang dan dia pasti akan terikat. Kekuatan Taoisme melonjak, dan serangan menyerbu dengan gila-gilaan. Tempat yang awalnya damai seperti segenggam garam yang ditaburkan dalam panci berisi minyak panas, dan itu benar-benar mendidih. Serangan intensif seperti itu sangat kejam. Jika Lu Ye sendirian di sini, dia dapat menggunakan bantuan teknik penjarahan untuk menghindarinya, tetapi masih ada Su Yuqing di belakangnya, yang sulit untuk dihindari. Dia mengangkat tangannya dan membawa Su Yuqing ke dalam pelukannya, bergegas ke kekuatan Tao, dan melindungi dirinya sendiri. Saat berikutnya, mereka berdua dibanjiri serangan yang tak terhitung jumlahnya. Para penganut Hedao yang mengambil tindakan tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, merasa bahwa Lu Ye pasti akan mati. Namun, begitu pikiran ini muncul dari benakku, pupilku tiba-tiba menyusut. Itu hanya karena serangan hebat yang tampaknya membuat cermin itu berkedip, dan kemudian serangan yang tak terhitung jumlahnya berbalik. Tidak seorang pun dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Dalam sekejap, orang-orang Hedao yang mengambil tindakan kewalahan dan sangat malu. Harta karun itu, teriak seseorang. Baru saja, ketika cermin itu berkedip, aura harta karun itu tidak diragukan lagi terungkap, yang membuat orang-orang merasa jelas. Dan harta karun itu benar-benar memiliki kemampuan untuk memantulkan. Pada saat ini, kejutan yang dalam melonjak dalam pikiran setiap orang. 10 penguasa kota teratas. Kultivator militer manusia ini jelas merupakan orang kuat di 10 penguasa kota teratas. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki harta karun dan mengendalikannya dengan mudah. Kota Hedao-nya bahkan dekat, kalau tidak, bahkan 10 penguasa kota teratas tanpa restu mutiara Hedao tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, wajah Lu Ye terlalu aneh dan bukan salah satu dari 10 penguasa kota teratas yang mereka kenal. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Lu Ye, yang menyerbu keluar, menerobos kandang domba seperti harimau. Tidak seorang pun dapat melarikan diri dari siapapun yang menjadi sasarannya. Jeritan terdengar, dan sosok-sosok tubuh terikat oleh ikatan darah. Setelah 3 tarikan napas, seorang biksu akhirnya melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan melarikan diri keluar. Dalam sekejap, banyak sosok melarikan diri. Dengus dingin terdengar, dan sedikit darah tiba-tiba menyembur keluar, menyebar dengan cepat, dan langsung berubah menjadi lautan darah yang luas dan tebal. Teknik lautan darah. Di lautan darah, ada serangkaian jeritan, dan teriakan Hedao penuh dengan keraguan. Lu Ye jelas merupakan ras manusia dan seorang kultivator militer, jadi mengapa dia bisa mengaktifkan lautan darah berskala besar seperti itu? Di lautan darah seperti itu, klan darah biasa tidak memiliki kemampuan untuk menampilkannya. Saya khawatir hanya ahli darah Sui Jiu yang memiliki kemampuan yang sama. Terjebak di lautan darah, seperti tertidur, tidak hanya dia lambat bergerak, tetapi dia juga arus bawah di lautan darah, menggulirkan banyak sosok, membuatnya sulit untuk membedakan arah. Yang membuat orang semakin takut adalah bahwa dari lautan darah, jeritan dan jeritan terus datang, tetapi mereka berhenti tiba-tiba, seolah-olah mereka telah mengalami beberapa tindakan jahat.
Teman-teman Taois, tolong ambil tindakan setelah 3 napas untuk menghancurkan lautan darah. Sehingga kita dapat memiliki vitalitas. Sebuah suara datang dari kedalaman lautan darah. Para biksu yang berbicara memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teknik laut darah. Tidak mudah untuk mempertahankan laut darah skala ini. Itu pasti akan memiliki beban yang sangat besar pada Castor, jadi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menghancurkannya, tetapi banyak orang perlu melakukannya bersama-sama. Saat ini, hanya jika lautan darah hancur, orang-orang yang terjebak di sini memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah, jika tidak, mereka akan dikalahkan satu persatu cepat atau lambat. Saat 3 napas berlalu, banyak gelombang kekuatan tiba-tiba meletus dari seluruh lautan darah, dan seluruh lautan darah seperti air mendidih, berfluktuasi dan gelisah. Di lautan darah, Lu Ye, yang memburu Su Yuking di mana-mana, mengerutkan kening. Jika saja sekelompok Hedao terperangkap di lautan darah, dia masih memiliki harapan untuk stabilitas, tetapi kali ini, tidak hanya Hedao itu yang terperangkap di lautan darah, tetapi juga banyak kota Hedao. Untuk melindungi diri mereka sendiri, para penguasa kota dengan ganas mendesak kekuatan formasi besar di kota dan melampiaskan serangan kekerasan mereka ke segala arah. Jadi dia pun tidak akan bertahan lama, karena memang begitu. Matanya berputar, dia melihat ke satu arah, dan tubuhnya tersapu. Setelah 10 tarikan napas lagi, lautan darah itu tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, semua biksu yang menyaksikan pemandangan proyeksi itu terkejut di mana-mana di langit berbintang. Ketika lautan darah menyebar, ada warna merah darah di proyeksi itu, dan tidak ada pemandangan lain, dan mereka hanya bisa mendengar jeritan terus-menerus darinya. Jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di medan perang di sini, dan mereka hanya tahu bahwa Lu Ye akan memulai pembantaian. Sampai sekarang lautan darah menghilang. Ada 40 atau 50 orang yang terikat di tempat yang sama oleh kuncian darah dan tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, mataku dipenuhi dengan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa dari penyebaran lautan darah hingga keruntuhan, tidak banyak waktu sebelum dan sesudahnya, begitu banyak Hedao yang terbunuh. Aku tahu bahwa Lu Ye pasti sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka dia bisa sekuat itu. Yang membuat mereka lebih menakutkan adalah Lu Ye saat ini berdiri di depan kota yang sepi. Ini adalah salah satu dari 2 kota tingkat gurun di dekat Qiankunding. Baik tingkat maupun fondasinya jauh lebih unggul daripada kota tingkat langit tadi. Pedang panjang di tangan Lu Ye telah menebas tirai cahaya pelindung kota yang sepi, dan cahaya hijau mengalir di bilahnya. Di kota yang sepi, banyak wajah Hedao berubah drastis. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Lu Ye merebut kota tingkat Tian, jadi mereka secara alami tahu apa yang sedang dilakukan Lu Ye. Penguasa kota segera mengeluarkan liontin giok dan mendesak formasi pelindung untuk segera mengubah wajahnya karena dia merasa itu tidak berguna. Serangan lawan tampaknya memiliki pengekangan yang sangat kuat. Di bawah bilah pedang, tirai cahaya formasi pelindung hampir seperti kepingan salju di bawah terik matahari, dan mulai mencair dengan cepat. Dengan suara yang menusuk, sebuah celah muncul di tirai cahaya formasi besar, dan Lu Ye melangkah masuk. Pupil mata penguasa kota tingkat Huang menyusut, dan tanpa berpikir, dia berbalik dan bergegas ke aula tengah. Semua hal sebelumnya membuatnya menyadari bahwa kata-kata apapun saat ini tidak berguna. Jika dia tidak segera melarikan diri ke alam Hehe, dia dan semua biksu di kota itu akan mengikuti jejak kota tingkat Tian itu. Namun, kecepatannya cepat, Lu Ye lebih cepat, dan ruang di sekitarnya terpelintir. Ketika dia melangkah keluar, dia sudah menghilang dari tempat itu bersama Su Yuking. Ketika penguasa kota tingkat gurun bergegas ke aula tengah, dia melihat Lu Ye berdiri di aula dengan manik-manik Tao yang rusak. Hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Tanpa mutiara Hedao, bagaimana Anda bisa memasuki alam Hehe? Dalam keadaan tak sadarkan diri, cahaya pedang meledak di depan mataku, dan dadaku terasa sakit dan terbang mundur. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan Lu Ye, saya akhirnya mengerti mengapa semua Taoisme itu tampaknya rentan. Kekuatan seperti itu pasti sebanding dengan 10 penguasa kota teratas. Dia tampak enggan, rekan Taois, mengapa ini? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Jika Lu Ye jatuh cinta pada Qiankunding, katakan saja sepatah kata, mereka akan menghindarinya. Meskipun ada banyak biksu berkumpul di sini, mereka tetap saja seperti pasir. Siapa yang mau mengambil risiko untuk bersaing dengan orang kuat dari 10 penguasa kota teratas? Tetapi setelah Lu Ye muncul, dia mulai melakukan sesuatu secara langsung, tanpa ada niat untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi dia benar-benar tidak bisa mengetahui alasannya. Para penyerbu yang melihat pemandangan ini melalui proyeksi sama bingungnya dengan ini. Lu Ye terlalu malas untuk menjawab. Setelah menyelesaikan semua biksu di kota gurun ini, dia malah melesat dan mengejar ke arah kota gurun lainnya. Lautan darah pecah, dan para biksu yang selamat serta kota Hedao melarikan diri kemana-mana. Para biksu itu sangat kurus sehingga mereka berlari sangat cepat. Kecepatan kota Hedao jauh lebih lambat, terutama di tingkat gurun, yang merupakan yang terbesar dalam skala dan paling lambat. Dalam keadaan seperti itu, jika Lu Ye menjadi sasaran, bagaimana mungkin ada akhir yang baik? Namun, para biksu di kota Hedao bersikap tegas. Melihat Lu Ye mengejarnya, mereka semua menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam Hehehe. Ketika Lu Ye menerobos kota dan memasukinya, dia hanya menangkap sekelompok Rongdao yang belum sempat dia jalani. Dia berbalik dan melihat sekeliling, tetapi akhirnya menyerah untuk terus mengejar dan membunuh. Jika Anda terus mengejar dan membunuh, Anda masih akan mendapatkan sesuatu, tetapi sekarang sudah hampir cukup. Bab 2842 Bunuh Ayam untuk Menakuti Monyet. Perang besar telah berakhir, tetapi proses pertempuran ini membuat banyak biksu yang menyaksikan adegan ini tidak dapat tenang untuk waktu yang lama.
Dia hanya memiliki satu sosok, satu orang dan satu pedang, dan dalam waktu singkat dia merebut satu kota tingkat Tian dan dua kota yang ditinggalkan. Dia merebut hampir 100 jalan tau hidup-hidup, dan jalan tau itu tidak lengkap. Kekuatan yang begitu dahsyat membuat orang yang menghadapinya gemetar, dan orang yang melihatnya mendambakannya. Tetapi setiap orang memiliki keraguan. Artinya, dari awal hingga akhir, Lu Ye tampaknya tidak membunuh satu orang pun. Dia hanya melukai para biksu ini dengan parah dan kemudian mengikat mereka di tempat dengan bantuan teknik rahasia. Pada tingkat ini, tidak diragukan lagi lebih sulit untuk menangkap tetapi tidak membunuh daripada membunuh secara langsung, tetapi Lu Ye melakukan ini, dan tidak ada yang tahu mengapa. Tampaknya dia tidak benar untuk mengkhawatirkan kekuatan di balik Hedao, lagi pula, dia telah menghancurkan 3 kota Hedao berturut-turut. Dalam proyeksi langit berbintang, Lu Ye, yang telah membelakangi gambar, akhirnya berbalik perlahan, dan wajah muda dan dingin tercetak dalam penglihatannya. Dia melihat ke depan, seolah menatap semua penonton melalui proyeksi, matanya yang dingin bergetar. Setelah 3 tarikan napas, Lu Ye perlahan mengangkat tangannya dan darah serta energinya melonjak ke seluruh tubuhnya. Cahaya darah tiba-tiba terbang dari segala arah, dan para biksu yang terluka dan diikat di tempat yang sama olehnya sebelumnya. Ada ratusan orang, tanpa kecuali, semuanya terikat oleh darah. Meskipun Lu Ye sangat kuat dan tak tertandingi dalam pertempuran sebelumnya, para penonton sebenarnya sedikit bingung. Dia sendirian, mengapa para biksu yang terluka dan diikat tidak melarikan diri? Lagi pula, setelah Lu Ye melukai mereka, dia membiarkan mereka di tempat dan mengabaikan mereka. Dalam hal ini, siapapun akan menemukan cara untuk melarikan diri. Baru sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tahu alasannya. Orang-orang yang ditangkap ini, apakah mereka penggabungan atau Hedao, memiliki aura biru dan hitam, wajah mereka pucat dan aura mereka lemah, dan ada tanda-tanda keracunan yang jelas. Rantai berwarna darah yang diikatkan di sekitar tubuh hampir terpelintir dan menggeliat seperti makhluk hidup. Dalam kasus ini, siapa yang bisa lolos? Ratusan orang ditangkap dari segala arah dan mendarat di belakang Lu Ye, semua menatapnya dengan ekspresi gelisah. Beberapa orang memohon belas kasihan, beberapa orang menangis dan berteriak, dan pemandangan itu sangat bising. Lu Ye sama sekali tidak menghiraukannya, hanya menatap ke depan dan perlahan berbicara, "Aku Lu Ye, ras manusia." Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sejak dia muncul. Bahkan selama perang sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, banyak biksu asing menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Penguasa kota Yuanxi, Lang luar klan Phoenix, dan yang satu klan naga. Suaranya keras dan berkah kekuatan Tao menyebar ke seluruh langit berbintang melalui proyeksi, yang mengejutkan banyak biksu asing. Ini adalah kesempatan besar bagi ras manusia untuk menjadi suku Phoenix. Sepanjang sejarah, hanya ada segelintir suku Phoenix. Karena jika ingin menjadi suku Phoenix, Anda harus bergabung dengan suku Phoenix tertentu. Tetapi betapa sombongnya suku Phoenix, bagaimana Anda bisa memandang biksu dari ras lain? Identitas Wai Lang diakui oleh seluruh klan Feng. Meskipun ia tidak memiliki garis keturunan klan Feng, ia sudah setara dengan klan Feng. Tidak apa-apa, ia sebenarnya anggota klan naga. Bagaimana ras manusia bisa menjadi anggota klan naga? Anda harus tahu bahwa identitas klan naga lebih sulit diperoleh daripada orang luar klan Phoenix, karena itu harus dicantumkan dalam daftar naga. Keturunan naga yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini berlatih keras, berharap suatu hari mereka akan diakui oleh klan naga dan terdaftar dalam daftar naga. Namun, tidak peduli seberapa murni garis keturunannya, selama mereka bukan klan naga darah murni, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ras manusia Lu Ye ini benar-benar melakukannya. Tidak ada yang mengira bahwa Lu Ye berbicara omong kosong, melibatkan suku naga dan Phoenix. Nasib berbicara omong kosong adalah dikejar oleh dua ras besar ini. Ini langit berbintangku. Ekspresi Lu Ye tiba-tiba menjadi tajam. Saat dia berbicara, dia perlahan menghunus pedangnya, tubuhnya penuh dengan energi dan niat membunuh. Mereka yang menyinggung langit berbintangku akan mati. Saat kata-kata itu keluar, dia menebas di belakangnya dengan pisau. Cahaya pedang besar dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bulan sabit menyapu tubuh para biksu yang terikat di tempat itu, seperti memotong melon dan sayuran, kepala melayang tinggi, darah menyembur keluar dari air mancur di leher, dan mayat-mayat tanpa kepala itu kejang, dan semua kepala yang terbang semuanya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang besar. Mereka dipukuli dan ditangkap hidup-hidup, tetapi pada akhirnya mereka masih memiliki secercah harapan dan merasa bahwa Lu Ye mungkin memiliki rencana lain untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka masih tidak akan dapat melarikan diri dari bencana tersebut. Memang mengejutkan bahwa Lu Ye bertarung sendirian ke segala arah tadi, tetapi itu jauh dari kekuatan pedang ini. Ketika pedang ini dipotong, semua biksu asing yang menonton melalui proyeksi akhirnya mengerti mengapa Lu Ye memiliki kemampuan untuk membunuh musuh sebelumnya, tetapi dia hanya menangkap tetapi tidak membunuhnya. Karena dia sedang menunggu saat ini. Dia ingin membunuh ayam untuk menakuti monyet. Orang yang membunuh para biksu di belakangnya adalah orang yang masih berada di langit berbintang. Harus kukatakan bahwa adegan ini sangat berkesan. Ketika banyak kepala melayang, semua biksu dari luar terkejut, dan mereka merasakan hawa dingin di leher mereka dan seluruh tubuh mereka menggigil. Perlu kalian ketahui bahwa di antara para biksu yang terbunuh oleh pedang Lu Ye, tidak hanya Dao gabungan, tetapi juga Hedao, dan ada banyak alam yang lebih tinggi di antara mereka. Banyak atasan mulai melunakkan tulang Tao seluruh tubuh setelah 3 resonansi. Pilihan pertama adalah titik-titik kunci seperti leher dan jantung. Oleh karena itu, pasti ada beberapa atasan dalam dinasti Tao-Tao yang terbunuh ini, dan mereka bahkan dapat melihat cahaya berdarah bersinar di leher beberapa biksu. Tetapi masih sulit untuk menghentikan ketajaman pedang ini.
Pisau macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Bahkan tulang Tao dapat dengan mudah dipotong. Dengan satu pisau, hampir 100 orang berceceran darah di tempat, dan kurang dari 30% orang yang ditangkap berdiri di belakang Lu Ye seketika. Semua yang lain ketakutan. Suara tangisan dan permohonan belas kasihan menjadi jauh lebih keras, dan beberapa orang bahkan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri. Namun, dengan alasan diracuni, kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka terikat oleh kunci darah, jadi kemana mereka bisa melarikan diri? Mereka yang menyakitiku, biksu di langit berbintang, mati. Teriakan dingin lainnya keluar, dan cahaya pedang menyapu kembali. Pisau ini membuat ratusan kepala terbang tinggi, hampir persis sama dengan pemandangan tadi. Di langit berbintang yang tak bernama, Yi menatap proyeksi di kejauhan, hatinya tergerak, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat He Dao di sampingnya. He Dao Yin menyadari sesuatu, dan segera menoleh dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lihat?" Yi terkekeh dan tidak menjawab, tetapi matanya berkeliaran di lehernya, dengan ekspresi santai yang tampaknya lebih keras daripada orang-orang itu. Ini membuat biksu itu merasa sedikit marah dan malu, dan dia berharap dia bisa segera menghancurkan jiwa yang sedih itu. Namun, hanya melihatnya saja membuatnya merasa sedikit takut. Jika Qingling ini tidak berbohong padanya, pihak lain akan memiliki hubungan yang dalam dengan Lu Ye. Pihak lain seperti membunuh He Dao sekarang, dan membunuhnya secara alami tidak masalah. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Saya bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak terjadi. Yi melihat pikiran di pihak lain dan berbicara perlahan. He Dao terdiam. Memang benar bahwa langit berbintang ini tidak lagi aman. Lu Ye begitu kuat saat ini. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati di sini begitu dia ditemukan oleh pihak lain. Namun, dia tetap menyinggung Bai Hu dan Chanling. Siapa yang dapat menjamin bahwa setelah dia pergi, Chanling akan benar-benar berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa. Ketika orang-orang berbalik, mereka aman. Pergi ke Lu Ye untuk mengajukan gugatan. Bagaimana mereka akan berakhir? Apakah mereka akan dikejar oleh pihak lain, Men Xingyuan di masa mendatang? Yang disebut musuh seharusnya diselesaikan daripada dibentuk. Meskipun kamu melukai Ember dan aku, kami sebenarnya tidak menderita kerugian apapun. Beberapa luka akan sembuh untuk sementara waktu. Tetapi jika kamu terus terlibat, sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Melihat bahwa dia diam, Yi segera berbicara lagi. Pihak lain akhirnya tergerak olehnya, terutama karena langit berbintang tidak dapat bertahan lagi, jadi dia harus segera pergi apapun yang terjadi. Begitu dia memikirkan hal ini, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Lakukan saja apa yang kamu katakan, tetapi aku harap kamu tidak membicarakan urusan hari ini dengan sesama Taois Lu." Yi tersenyum dan berkata, "Para biksu sering terluka dalam pertempuran, yang bukan masalah besar bagi aku dan Ember." Nah He Dao meliriknya dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melarikan diri. Melihat sosoknya yang pergi, Yi akhirnya merasa lega dan melihat proyeksi di kejauhan lagi, diam-diam senang bahwa Lu Ye kembali tepat waktu, kalau tidak, hari ini akan sedikit merepotkan. Laut Vientin, Pulau Tiga Alam. Orang-orang datang dan pergi, dan mereka sangat makmur. Seluruh Laut Vientin, sekarang Pulau Tiga Alam adalah yang terbesar, kelas tertinggi, dan kekuatan spiritual paling banyak. Seluruh pulau telah menghasilkan sebanyak 7 atau 8 urat spiritual saja. Melihat ratusan kepala terbang tinggi, seseorang tertawa keras, terengah-engah, "Saya baru saja mengatakan bahwa saudara saya pasti akan kembali. Sekarang, saya melihat bagaimana badut-badut yang melompat itu masih lancang." Kedua wanita yang baru saja tiba di sini bersama-sama mendongak dan melihat dua sosok berdiri di gedung tinggi, salah satu pemuda itu terus-menerus tertawa. Di sampingnya, ada seorang wanita pendiam, menatap pemuda dalam proyeksi itu dengan mata lembut. Kedua wanita itu mengenali wanita itu. Bagaimanapun, mereka telah berada di sini selama beberapa waktu dan tahu bahwa wanita ini adalah salah satu dari sedikit Taois di Laut Vientin, seolah-olah dia dipanggil Jiuyan. Tetapi mengetahui, bagi mereka berdua, pendatang baru, He Dao, dan yang lainnya tidak perlu terlalu peduli, jadi mereka tidak pernah memiliki persimpangan sebelumnya. Saat pemuda itu selesai berbicara, wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memelintir telinga pemuda itu, dan wajahnya memerah karena suatu alasan, "Mengapa kamu memanggilku?" Pemuda itu mengangkat setengah tubuhnya dan memohon, "Bu, lepaskan, begitu banyak orang yang memperhatikanmu, aku dan saudaraku sudah setuju, ayo kita bahas urusan kita sendiri." "Itu bukan." Jiuyan marah dan tiba-tiba menunduk, berhadapan dengan dua pasang mata yang penasaran, dan tiba-tiba tampak gemetar. Dia tentu tahu bahwa kedua wanita ini telah menyerbu gerbang jurang bintang beberapa waktu lalu. Kedua wanita itu tidak tampak istimewa, mereka hanya tampan, tetapi Jiuyan menentukan sesuatu melalui pengamatannya sendiri. Yaitu, mereka adalah pemimpin para penyerbu, dan semua cara yang menyerbu langit berbintang dari gerbang langit berbintang jurang bintang 11 diikuti oleh dua kuda mereka. Untungnya, sejak invasi pasukan ini, tidak menyebabkan kerusakan pada langit berbintang, juga tidak melakukan apapun untuk menggertak yang lemah dan menggertak yang kecil dengan yang besar. Jiuyan ingin berbicara dengan kedua orang ini berkali-kali dan bertanya tentang tujuan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya. Bab 2843 Namaku Yuan Xi. Di Pulau Tiga Alam, di gedung tinggi, Jiuyan hendak pergi dan berbicara dengan kedua wanita itu, tetapi tiba-tiba hatinya tergerak lagi dan dia mengangkat kepalanya dan menatap proyeksi penglihatan itu. Dalam proyeksi itu, lebih dari 200 mayat tanpa kepala mengalirkan darah seperti mata air, dan pemandangan itu begitu mengerikan dan spektakuler. Suara Lu Ye terdengar lagi, dalam 10 hari, mereka yang terdampar di langit berbintang akan mati.
Setelah kata-kata itu berakhir, pedang ketiga diayunkan keluar di bawah kengerian para biksu yang masih hidup. Cahaya pedang berguling, dan Lu Ye tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Semua kultivator yang ditangkap dalam pertempuran tadi jatuh di bawah pedang. Orang ini, mengapa kekuatannya menjadi begitu kuat? Di antara dua wanita yang telah bersamanya, wanita jangkung dengan temperamen lembut dan tampak lemah sedikit mengernyit, tampak bingung. Meskipun itu hanya proyeksi dari suatu tempat, dan dia tidak bisa merasakan apapun secara langsung, dia masih melihat beberapa petunjuk. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye saat ini jauh melampaui atasan biasa. Anda harus tahu bahwa ketika dia melihat Lu Ye terakhir kali, pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya melihatnya. Sudah berapa lama itu berlalu? Tidak peduli seberapa besar peluang seseorang, dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Sebaliknya, wanita lain di sampingnya tidak terlalu memikirkannya, hanya memuji, jenderal itu perkasa. Jika Lu Ye ada di sini, dia pasti sangat gembira, karena wanita ini telah meninggalkan Yuan Shi sejak pertempuran papan catur langit berbintang. Dan orang yang dapat tinggal bersama Yuan Shi tentu saja Nichilian, salah satu dari 10 penguasa kota teratas. Dia juga sangat cerdas. Nichilian berkata dengan lembut, situasi di langit berbintang ini sangat kacau. Ada banyak musuh yang menyerang di 6 gerbang jurang bintang, dan mereka tersebar di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi berbeda dengan bantuan metode ini. Dia tidak tahu berapa banyak proyeksi seperti itu di langit berbintang, tetapi itu pasti tidak akan berkurang. Pada saat ini, banyak biksu yang menyerbu langit berbintang pasti telah melihat pemandangan berdarah dan kejam ini. Di bawah intimidasi seperti itu, siapa yang berani terus bersikap sombong di langit berbintang? Bahkan jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kali ini insiden itu begitu besar sehingga saya masih bisa mendengarnya melalui saluran saya sendiri. Secara khusus, Lu Ye tidak bermaksud untuk membunuh mereka semua pada akhirnya, tetapi malah memberi mereka 10 hari untuk mengungsi. Ketika para kultivator Star Abyss menyerbu langit berbintang, mereka pada dasarnya datang dengan mentalitas langit berbintang yang rentan, tetapi jika mereka tahu bahwa ada orang kuat seperti itu di langit berbintang ini, mereka pasti akan khawatir. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, setelah kekuatan ketiga pedang ini, sejumlah besar biksu bersiap untuk mengungsi dari langit berbintang. Meskipun harta karun itu menggoda, tidak mudah untuk menaklukkan harta karun itu sendiri. Belum lagi apakah ada kesempatan ini, ancaman yang dibawa Lu Ye sendiri kepada mereka tidak dapat diabaikan. Ketika risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya, orang pintar secara alami akan tahu pilihan apa yang harus diambil. Itu benar, Presiden Umum saya selalu sangat cerdas. Yuan Shi tertawa keras, tampak bangga. Nichilian hanya beruntung saat ini, yaitu, setelah menemukan gerbang jurang bintang, dia memerintahkan bawahannya untuk memasuki langit berbintang sesegera mungkin, tetapi dia tidak boleh bertindak gegabah. Bukannya dia penyayang dan bisa menjadi 10 penguasa kota teratas. Dia sendiri adalah pembantaian dari dasar rumah. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang yang penyayang? Tetapi langit berbintang di antara dia dan Yuan Shi juga diserbu dan dihancurkan. Dia telah basah oleh hujan seperti itu, dan dia tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama seperti dirinya. Kalau tidak, Qilian Cheng dan Lu Ye akan sulit bersikap baik padamu sekarang, dan hubungan antara Yuan Shi dan Lu Ye mungkin juga memburuk, yang tidak ingin dia lihat. Rekan Taois ini, sebuah suara datang dari sampingnya. Jiuyan sudah turun dari gedung tinggi dan berdiri di samping Yuan Shi, apakah kamu kenal suamiku? Mereka tidak berjauhan satu sama lain, dan Yuan Shi tidak menutupi ketika dia berbicara tadi, jadi Jiuyan secara alami mendengar dengan jelas. Apakah dia suamimu? Yuan Shi tercengang. Benar sekali. Jiuyan mengangguk, aku baru saja mendengar dari rekan Taois memanggilku ibu kota besar. Yuan Shi tidak bisa menahan tawa, ini benar-benar kebetulan. Aku kenal suamimu. Apa sebutanmu untuk rekan Taois? Jiuyan bertanya. Namaku Yuan Shi. Yuan Shi. Jiuyan sedikit terkejut. Nama itu sepertinya tidak asing. Setelah memikirkannya sejenak, Lu Ye baru saja menyebutkan nama ini, Yuan Shi dari kota Yuan Shi. Yuan Shi mengacungkan jempol kepadanya, saya adalah penguasa kota pertama kota Yuan Shi, dan suamimu adalah yang kedua. Saat Lu Ye mengayunkan pedang ketiganya, proyeksi penglihatan di berbagai bagian langit berbintang perlahan menghilang. Proyeksi seperti itu cukup mahal untuk pohon tua itu. Meskipun tidak masalah jika memiliki fondasi seluruh Jiushu sebagai penopang dan tidak perlu merawatnya untuk jangka waktu yang lebih lama, rencananya telah selesai, jadi tentu saja tidak perlu merawatnya. Yang dikonsumsi adalah fondasi Jiushu. Pada titik ini, Lu Ye yakin bahwa ia telah memberikan cukup intimidasi kepada musuh yang menyerbu. Setiap biksu yang sedikit rasional pasti akan mengevakuasi langit berbintang sebelum batas waktu 10 hari tiba. Bahkan jika ada ikan yang lolos dari jaring, ada semua klon pohon tua untuk memantau bintang-bintang. Begitu mereka menemukan keberadaan mereka, mereka dapat memotongnya. Dalam hal ini, jauh lebih baik daripada jika ia mendatanginya satu persatu. Meskipun ini mungkin membuat beberapa orang jahat pergi, semakin lama waktu tertunda, semakin besar kerusakan yang akan ditimbulkan biksu penyerang pada langit berbintang. Saat ini, situasi hanya dapat memotong kekacauan dengan pisau yang cepat. Lu Ye, Yi dan Ember dalam masalah. Su Yuqing tiba-tiba mendengar suara pohon tua dari tanaman pot yang dipegang Su Yuqing. Lu Ye tiba-tiba tampak tegas, di mana itu? Aku akan mengirimmu ke sana. Saat ia mengatakan ini, sebuah cabang dengan cepat menjulur keluar dari tanaman pot, melingkar di depan Lu Ye, berubah menjadi portal. Saat kekuatan misterius pada tanaman pot itu naik turun, kekosongan tiba-tiba berputar di dalam pintu. Yuqing, pergilah ke Pulau Sanji untuk menungguku. Perintah Lu Ye dan melangkah maju satu langkah.
Awalnya ia berencana untuk pergi ke Pulau Sanji setelah masalah ini terselesaikan, terutama untuk melihat situasi Jiuyan dan kekuatan tak dikenal itu. Dibandingkan dengan musuh-musuh yang menyerbu langit berbintang secara tersebar, Lu Ye lebih peduli dengan kekuatan tak dikenal ini. Meskipun kekuatan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada langit berbintang saat ini, tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ia harus pergi ke sana secara langsung, menemukan pemimpin kekuatan itu dan berbicara secara terperinci. Tetapi itu saja, sosok itu terbang melewati portal dan ketika muncul lagi, ia telah mencapai alam. Fondasi alam ini tidak terlalu kuat. Berbeda dengan Jiushu di masa lalu. Ketika Lu Ye muncul, ada klon pohon tua. Tidak seperti kekuatan misterius kekosongan Taichu Wutong, pohon tua dapat mengirimnya ke sini dengan mengandalkan hubungan antara klon. Jika tidak ada batasan pada pesawat ulang-alik hampa di Taichu Wutong, maka pohon tua itu adalah teleportasi titik tetap. Pikiran ilahinya tersapu keluar dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Di langit berbintang di luar alam, roh dan harimau sangat malu. Kekuatan Tao dari eselon atas melonjak, dan tentara Tao di tangannya mengayunkan Fang Qiu dengan ekspresi kejam di wajahnya, jelas mencoba membunuh mereka semua. Yi dan Ember bergabung untuk bertarung, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan kekuatan keganasan, dan mereka masing-masing terluka hanya dalam waktu singkat. Mereka terkejut karena beberapa saat yang lalu, He Dao yang lebih unggul telah bernegosiasi dengan mereka dan berbalik pergi. Dan saat mereka sedang bersantai, musuh tiba-tiba muncul di belakang Ember seperti hantu, dan melukai Ember dengan satu pukulan. Yi mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Ini jelas karena dia khawatir tentang dirinya dan Ember dan tidak mempercayai mereka, jadi dia harus membunuh mereka semua. Selama dia membunuh Yi dan Humber di sini, tidak ada yang tahu tentang kejadian ini. Lu Ye memang mengerikan, tetapi dia tidak berpikir Lu Ye dapat memahami kebenaran tentang kejadian hari ini. Tepat saat dia memikirkan ini, Yi tiba-tiba berbicara, apakah kamu pikir kamu bisa aman jika kamu membunuhku dan Ember? Proyeksi tadi adalah kekuatan harta karun langit berbintang pohon reinkarnasi. Klon pohon tua itu ada di daerah perbatasan. Dia dapat melihat situasi di sini dengan jelas. Begitu dia mengatakan ini, wajah He Dao berubah drastis, dan serangannya yang ganas terhenti. Jika situasinya seperti yang dikatakan Yi, itu akan buruk. Namun, saat berikutnya, dia dengan kuat merasakan pikiran itu di dalam hatinya, apakah kamu membuatku takut? Meski begitu, dia penuh dengan niat membunuh dan jauh lebih terkendali. Dia tidak berani memiliki niat membunuh, karena jika situasinya begitu buruk, dia harus menjadikan nyawa Yi dan Humber sebagai ancaman. Namun, pada saat ini, sebuah pikiran ilahi yang kuat menyapu dari alam terdekat. Yi sedikit tertegun, dan kemudian dia berteriak kaget, Lu Ye. Ember juga mengguncang langit dengan auman harimau. Apa? He Dao yang unggul menoleh dan melihat ke arah sumber pikiran ilahi. Dia melihat aliran cahaya di sisi lain yang terbungkus dalam kekuatan kekerasan, mendekati sisi ini seperti guntur dan kilat. Dia menggunakan penglihatannya dan melihat sosok yang dikenalnya dalam cahaya yang mengalir. Siapa Lu Ye yang baru saja kulihat dalam proyeksi? Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Lu Ye jelas-jelas membunuh musuh dengan kuat pada jarak yang tidak diketahui, tetapi mengapa dia berlari ke arahnya dalam sekejap mata? Ini juga kekuatan pohon harta karun reinkarnasi. Aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam, tetapi karena jejak niat membunuh yang begitu kental sehingga terkunci dari jauh, itu membuatnya merasa merinding. Baru saja, bagaimana Lu Ye menghancurkan kota, menahan musuh, dan membunuh musuh, tetapi dia melihatnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatannya tidak lebih kuat dari beberapa He Dao tingkat atas yang sudah mati. Bagaimana dia bisa memiliki peluang untuk menang melawan orang kuat seperti Lu Ye? Kabut darah menyembur dari sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan teknik melarikan diri dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia tidak tahu metode sihir apa yang dia gunakan, dan dua sayap transparan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Melihat ini, mata Lu Ye menjadi dingin. Dia sekarang sangat kuat, tetapi ketika dia menggabungkan Dao, pola Tao tingkat 9 semuanya adalah tepi dewa, jadi dia tidak dikenal karena kecepatannya. Kecepatan yang ditunjukkan lawan saat ini tidak diragukan lagi lebih cepat darinya. Jadi dia segera berdiri teguh, perlahan-lahan mengeluarkan pisau Panshan di pinggangnya, menatap sosok pria yang melarikan diri, dan menebas ke depan dengan pedang yang ganas. Kekuatan benih Tao ruang angkasa bertahan di sekitar tubuh, dan kekosongan itu terpelintir dan terkompresi. Dengan pedang pendek, penghalang alami berubah menjadi jalan yang mulus. Biksu yang mengaktifkan teknik rahasia untuk melarikan diri tidak memiliki reaksi lain sebelum dia bisa merasakan bahwa krisis besar sedang menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera berteriak, dan saat semburan cahaya pedang meledak di tubuhnya, seluruh tubuhnya terbelah dua. Bab 2844 kembali ke laut segala sesuatu. Lu Ye, seluruh tubuh Yi telah menabraknya dengan teriakan keintiman. Lu Ye dengan cepat menyingkirkan pisau dan mengangkat tangannya untuk memegangnya. Meskipun tubuh jiwa tidak memiliki esensi, Yi telah berlatih hingga saat ini dan telah mencapai kultivasi Taoisme. Jika dia mau, tubuh jiwa dapat menjadi hampir seperti tubuh fisik. Tidak apa-apa, Lu Ye menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memeluk tangan leher Lu Ye, mengerahkan kekuatan lebih dan lebih, seolah-olah dia takut bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi. Dia takut akan krisis hidup dan mati ketika dia bertarung dengan musuh tadi. Yang aku takutkan bukanlah aku akan mati, tetapi betapa sedihnya Lu Ye setelah dia dan Ember mati. Untungnya, ini tidak terjadi karena dia tahu bahwa Sulao sedang mengawasi di sini dan akan memberitahu Lu Ye tentang situasinya tepat waktu.
Oleh karena itu, ketika musuh membunuh dengan satu tembakan, dia dan Ember sama-sama bertahan dan tidak menyerang, dan hanya menunda. Ember mendengus dan mengambil kembali mayat musuh di kejauhan, menaruh kepala besar di kaki Lu Ye. Setelah waktu yang lama, Lu Ye meletakkannya di depannya dengan bahu Yi. Coba kulihat. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Yi tidak banyak berubah, tetapi matanya merah. Jika dia benar-benar memiliki tubuh fisik, saya khawatir dia akan menangis dengan sedih saat ini. Masih sangat kecil, Lu Ye tampak seperti ekspresi aneh. Yi marah dan meninju matanya, di mana harus melihat. Tanpa kekuatan ringan sama sekali, Lu Ye tertawa dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepala besar Ember. Ember telah tumbuh banyak. Ember mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi dan tampak sangat bangga. Ayo pergi, kembali ke Pulau Sanji dulu. Lu Ye menyapa. Yi melompat ke depan, kamu gendong aku. Oke, Lu Ye mengangguk, menyeret kakinya ke belakang dengan satu tangan, dan tubuhnya menyapu. Yi bersandar di punggung Lu Ye, dengan sudut matanya melengkung, dan Ember di sebelahnya mengikutinya dengan erat. Siapa yang mengira bahwa dua binatang buas yang kita temui di medan perang Lingki kecil bisa bersama selama bertahun-tahun dan telah berdampingan sampai sekarang. Ketika saya pergi ke Pulau Sanji, Lu Ye tidak membiarkan Su Lao mengerahkan usahanya. Situasinya mendesak sekarang, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan, tetapi itu tidak perlu saat ini. Lagi pula, setiap kali pohon tua mengerahkan kekuatannya, itu membutuhkan konsumsi fondasi Jiushu. Ada banyak jalur cacing langit berbintang dan perjalanan yang nyaman, jadi tidak butuh banyak waktu untuk pergi ke Pulau Sanji. Ketika Lu Ye menggendong Yi di punggungnya dan berjalan melalui beberapa jalur serangga, dan sekali lagi melihat lautan megah segala sesuatu dari jauh, hanya setengah hari telah berlalu. Lautan Vientiane memiliki makna yang sangat luar biasa baginya. Hampir dapat dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat kebangkitannya. Jika bukan karena berbaring di lautan Vientiane bersama Tang Jun, tetapi di tempat lain, laju pertumbuhannya tidak akan begitu cepat. Lautan segala sesuatu yang besar telah memberinya terlalu banyak kemudahan untuk pertumbuhan yang cepat. Setelah beberapa saat, Lu Ye akhirnya tiba di lautan segala sesuatu. Menengadah, dia melihat gerbang jurang bintang terletak di seberang pulau spiritual tertentu. Awalnya, ketika gerbang jurang bintang muncul, semua biksu dari Laut Wanxiang telah dievakuasi. Bagaimanapun, tinggal di sini adalah hal yang sangat berbahaya. Tidak seorang pun dapat mengetahui kapan makhluk jurang bintang akan menyerang. Pada tahap itu, sulit bagi para biksu untuk menghadapi makhluk jurang bintang di langit berbintang. Namun, dengan pertumbuhan kekuatan keseluruhan para biksu langit berbintang berikutnya, dan ketika Lu Ye menempatkan Banlan di luar gerbang jurang bintang galaksi yang kecewa, beberapa krisis di langit berbintang tidak ada apa-apanya. Gerbang jurang bintang di sini dijaga oleh para biksu langit berbintang sepanjang tahun. Setiap kali musuh menyerbu, itu akan diselesaikan sesegera mungkin. Oleh karena itu, para biksu yang meninggalkan langit berbintang kembali ke pulau-pulau spiritual utama Laut Vientiane satu demi satu, membuat ini hidup kembali. Pada saat ini, ada kultivator dengan aura yang berbeda meninggalkan satu demi satu melalui gerbang jurang bintang. Lu Ye bahkan melihat beberapa adegan kota Hedao bergegas menuju sisi ini. Ini jelas pembunuhannya setengah hari yang lalu, dan para biksu yang menyerbu dari gerbang jurang bintang ini kembali melalui jalan yang sama. Lu Ye melihat dari jauh dan menemukan bahwa para biksu lokal di laut segalanya tidak terlihat terlalu takut pada para biksu asing ini. Xin Zhihu benar, kekuatan yang menyerbu dari sini melalui gerbang jurang bintang tidak menyebabkan pembunuhan apapun di langit berbintang. Ini membuatnya semakin penasaran tentang kekuatan apa kekuatan ini, dan mengapa begitu teratur dan memiliki sistem yang ketat. Namun, ketika saya melihat sosok di depan gerbang jurang bintang, jawaban yang mungkin segera muncul di benak saya. Dia dengan cepat bergegas menuju sisi lain. Di depan gerbang Xingyuan, sesosok berdiri dengan tenang. Banyak biksu yang dievakuasi dari sini memberi hormat kepadanya dengan hormat. Wajahnya tenang dan dia tidak menanggapi, seolah-olah dia hanya berdiri di sini untuk menjaga ketertiban. Tiba-tiba hati saya tergerak dan melihat ke satu arah. Setelah melihat penampilan Lu Ye dengan jelas, saya langsung tersenyum sedikit. Lu Ye melintas dan bergegas ke arahnya, rekan Taois lama. Orang ini sebenarnya adalah umur panjang yang dia lihat di padang salju. Rekan Taois Lu, Changming mengangguk sedikit, saya sudah lama tidak bertemu, saya benar-benar berbeda. Dulu, di padang salju, Lu Yeruo memiliki kekuatan seperti sekarang, umur panjangnya mungkin akan menjadi hantu yang berumur pendek. Kau di sini, bukankah itu berarti hubungan antara gerbang jurang bintang adalah? Changming berkata, benar, itu adalah wilayah kota Cilianku. Lu Ye berpikir bahwa ini benar. Umur panjang hampir bisa dikatakan sebagai pengawal pribadi Ni Cilian. Orang ini juga merupakan penguasa kota yang sangat kuat pada saat itu, tetapi dia akhirnya bergabung dengan komando Ni Cilian dan melayani pelana dan punggung kuda Nichi. Dia telah menduga sebelumnya bahwa gerbang Xingyuan di sini akan terhubung ke wilayah 10 kota Hedao teratas. Bagaimanapun, yang terhubung ke sisi fantasi adalah kota Shenluo, dan tidak mengherankan bahwa situasi serupa terjadi di Laut Vientiane. Tetapi 10 kota Hedao sekarang telah hilang, dan sarang Phoenix kota naga yang tersisa tidak mungkin, dan kota Shenluo tidak mungkin, jadi hanya ada 5 lainnya yang tersisa. Namun Lu Yewan tidak menyangka bahwa semuanya akan terjadi begitu kebetulan. Setelah dunia internal dan eksternal menyatu, koneksi antara gerbang jurang bintang benar-benar menyatu ke dalam wilayah kota Cilian. Oleh karena itu, semua biksu asing di Laut Wanxiang adalah milik kota Cilian. Tidak heran dia bekerja sama begitu banyak. Saya pikir itu bukan hanya karena kekuatan Lu Ye, tetapi juga karena hubungan Lu Ye dan Yuan Shi.
Setelah penglihatan proyeksi keluar setengah hari yang lalu, kota Qilian secara alami akan bekerja sama dengan tindakan tersebut sesegera mungkin dan membiarkan para biksu di bawah kota mengevakuasi langit berbintang. Apakah Anda pandai dalam hal penguasa kota dan wakil penguasa kota? Kata Lu Yewen. Changming tersenyum, penguasa kota dan wakil penguasa kota keduanya berada di Pulau Sanji. Mengapa tidak bertanya secara langsung? Lu Ye sedikit terkejut, mereka juga ada di sini. Mereka selalu ada di sana. Di Pulau Tiga Alam, ketika Lu Ye bergegas kembali dengan Yi dan Ember, pikiran ilahinya tersapu dan segera memperhatikan napas Ni Qilian dan Yuan Xi. Kedua orang ini memang ada di sini, dan mereka sebenarnya bersama Jiuyan. Tidak mengherankan bahwa mereka yang tinggal di Laut Wan Siang adalah Jiuyan dan Chong Yue. Sekarang Jiuyan telah mencapai Hedao. Jika dia ingin menghibur Yuan Xi dan Ni Qilian, dia tentu harus maju. Dia tidak mengganggu terlalu banyak orang, tetapi hanya menurunkan Yi, dan setelah beberapa patah kata nasihat, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke sebuah gedung tinggi. Di ruang pribadi, dengan munculnya sosok Lu Ye, beberapa mata melesat sekaligus. Ini dia, Ni Qilian tersenyum tipis. Tuan, lama tidak bertemu. Yuan Xi tersenyum seperti bunga di samping Ni Qilian. Melihat Yuan Xi, Lu Ye sedikit bingung. Meskipun dia sudah lama mengenalnya, dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu lagi di sini sejak dia berpisah. Saya sudah bertemu dengan wali kota, dan saya sudah bertemu dengan wali kota Ni. Lu Ye membungkuk sambil mengepalkan tangan. Kalau saja Yuan Xi ada di sini, tidak perlu terlalu sopan, tetapi akan berbeda jika ada Ni Qilian. Orang ini adalah salah satu dari 10 wali kota teratas. Yuan Xi berdiri dan mendatangi Lu Ye, mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, mengapa kamu begitu sopan? Lagi pula, saya bukan lagi wali kota, kamu adalah wali kota Yuan Xi. Lu Ye berkata dengan serius, penguasa kota akan selalu menjadi penguasa kota. Tanpa kultivasi orang dewasa, saya tidak akan seperti ini hari ini. Lu Ye selalu berterima kasih kepada Yuan Xi dan sangat senang bahwa orang kuat pertama yang dia temui ketika dia memasuki dunia batin adalah Yuan Xi. Kalau tidak, perjalanannya di dunia batin tidak akan begitu mulus dan memuaskan. Justru karena Yuan Xi mendirikan kota Yuan Xi dan membawanya berkeliling, maka dia memiliki modal untuk memantapkan dirinya di dunia batin dan memperkuat dirinya selangkah demi selangkah. Jika itu adalah orang kuat lainnya, bahkan jika dia tidak membunuh Lu Ye hari itu, dia tidak akan mampu menaklukkannya, jadi dia akan bersikap akrab. Setiap biksu akan bertemu dengan semua jenis orang di jalan menuju pertumbuhan, beberapa adalah musuh dan beberapa adalah bangsawan. Bagi Lu Ye, Yuan Xi adalah orang yang mulia. Baiklah, duduklah dan katakan, aku belum meminta maaf padamu. Yuan Xi menghela nafas, ketika aku pergi, aku tidak punya waktu untuk menyapa Anda. Tuan, tidak peduli. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu tentang masa lalu. Di lapangan bersalju, Changming mengikuti perintah Ni Qilian untuk melakukan berbagai kegiatan, mencoba menerobos kota Yuan Xi, dan kemudian memaksa Yuan Xi untuk kembali, tetapi gagal melakukannya. Akhirnya, Ni Qilian muncul secara langsung. Tanpa pilihan lain, Yuan Xi dan Ni Qilian membuat kesepakatan bahwa jika sebuah kota Jepang dipromosikan ke tingkat alam semesta, Yuan Xi akan kembali ke kota Qilian. Yuan Xi berpikir dengan sangat sederhana. Dia adalah penguasa kota Yuan Xi. Dia tidak akan sanggup untuk naik ke tingkat alam semesta ketika kota itu akan dipromosikan ke tingkat alam semesta. Jika dia tidak mau, kota Yuan Xi akan dapat berhenti di tingkat banjir. Namun, dalam pertempuran papan catur langit berbintang, Yuan Xi tidak punya pilihan selain meningkatkan kota ke tingkat alam semesta untuk menyelesaikan krisis dengan kekuatan yang lebih kuat. Kemudian, Lu Ye dibawa pergi oleh Feng Zhu, dan Yuan Xi juga mengikuti kesepakatan untuk kembali ke kota Qilian. Inilah yang dipelajari Lu Ye dari Yudi setelah dia kembali dari Feng Hun. Sambil berbicara, Lu Ye berbalik dan menatap Jiuyan di sebelahnya. Saling menatap, mata Jiuyan sedikit merah, seolah-olah ada ribuan kata, tetapi adegan itu tidak cocok, jadi dia hanya bisa menahannya. Namun Lu Ye melangkah maju tanpa ragu-ragu dan memeluknya, kakak senior. Jiuyan tiba-tiba membeku, wajahnya memerah dan berdarah. Wow, Yuan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan menatapnya dalam sekejap. Bab 2845 Transaksi. Zhou, Tianzu menjaga aula, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi bergoyang di depan istana yang menjulang tinggi. Xiao Jiu berdiri di bawah pohon, menatap langit, dan menghela napas panjang, semuanya akhirnya hilang. Seperti yang diharapkannya, saat tetua pohon mengerahkan kekuatannya, penyembunyian harta karun lapangan Sura dengan cepat kehilangan efeknya, menarik banyak biksu asing untuk berkumpul di luar Zhou dan menatap harimau pohon. Tetapi pada saat ini, semua biksu telah pergi. Dalam proyeksi, 3 pedang Lu Ye begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mengabaikannya. Selain itu, pohon reinkarnasi bukanlah harta karun yang mudah untuk ditaklukkan. Bahkan tanpa ancaman Lu Ye, mereka tidak dapat menaklukkan harta karun yang bijaksana. Karena demikian halnya, tentu saja, saya tidak akan terus tinggal, yang hanya akan meningkatkan risiko. Lu Ye telah menjadi begitu kuat. Xiao Jiu tampak bersemangat. Dia bukan seorang biksu, dan dia tidak memiliki pemahaman yang sangat intuitif tentang tingkat kultivasi dan kekuatan para kultivator. Akan tetapi, dia tahu bahwa para biksu yang menyerbu langit berbintang akhir-akhir ini semuanya adalah apa yang disebut Taoisme penggabungan, yang tak tertandingi oleh para biksu di langit berbintang saat ini. Akan tetapi, sekelompok orang kuat yang tampak seperti biksu langit berbintang itu sama rentannya seperti babi dan anjing di bawah Lu Ye Tao. Dia tahu bahwa dengan tindakan Lu Ye, krisis saat ini di langit berbintang telah teratasi untuk sementara, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa rileks.
Di lautan segala sesuatu, di gedung-gedung elegan Pulau Tiga Alam, Lu Ye dan Yuan Xi saling bertukar cangkir. Sebagai tuan rumah, ketika Yuan Xi datang, Lu Ye tentu saja perlu menjamunya dengan baik. Dia belum pernah minum anggur seperti ini dengan Yuan Xi, tetapi dia pernah mendengar Yudi membicarakannya. Yuan Xi dulu pergi ke Heheji dan menemui Dewa Teratai untuk minum anggur bunga. Oleh karena itu, toleransi alkohol Yuan Xi tentu saja tidak buruk. Akan tetapi, wajah Ni Qilian memerah setelah minum beberapa gelas anggur, dan ekspresinya menjadi lebih lembut, yang sungguh mengejutkan. Jika dia tidak tahu identitasnya sejak lama dan bertemu dengannya sendirian, Lu Ye tidak akan berani mengaitkannya dengan 10 penguasa kota legendaris itu apapun yang terjadi. 10 penguasa kota itu memiliki temperamen yang berbeda, dan aura mendominasi bocor, dan penguasa naga itu penuh dengan keagungan, tetapi tidak ada yang pernah memberi orang perasaan tidak berbahaya seperti manusia dan hewan seperti Ni Qilian. Tetapi Lu Ye tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin tidak berbahaya menjadi penguasa kota 10 teratas? Setelah minum selama 3 putaran, Lu Ye memandang Ni Qilian, saya juga harus berterima kasih kepada Tuan Kota Ni atas perbuatan baiknya, kalau tidak saya akan menderita dari langit berbintang. Para biksu yang memasuki langit berbintang dari gerbang jurang bintang lainnya pada dasarnya tertutup oleh pasir lepas, tetapi perbedaannya sama dengan kota 10 Hedao Agung. Jika Ni Qilian tidak membatasinya terlebih dahulu, Laut Wan Xiang tidak akan pernah setenang sekarang. Ni Qilian menggelengkan kepalanya perlahan, ini serius. Aku hanya tidak suka menindas yang lemah, dan aku tidak tahu bahwa ini adalah langit berbintangmu. Jika aku mengetahuinya sebelumnya, mereka pasti tidak akan diizinkan masuk sesuka hati. Lu Ye tersenyum, siapa yang bisa memprediksi hal semacam ini? Untungnya, hasilnya cukup bagus. Dia mengubah topik pembicaraannya, sejak Lord Ni datang ke Laut Wan Xiang, apa yang dia temukan? Aspek mana yang kamu maksud? Ni Qilian sedikit bingung. Lu Ye tampak serius, kalau begitu, izinkan aku mengatakannya dengan cara lain, apa yang diinginkan Lord Ni City sekarang? Satu-satunya hal yang dapat menarik orang-orang kuat tingkat penguasa 10 kota di langit berbintang adalah harta karun pamungkas. Secara kebetulan, ada harta karun di bawah laut segala sesuatu. Meskipun Lu Ye tidak begitu mengerti kata-kata itu, Ni Qilian bukanlah orang bodoh, jadi dia langsung mengetahuinya. Maksudmu benda di bawah laut itu? Sepertinya Tuan Kota Ni telah menemukannya. Lu Yexin berpikir bahwa memang begitulah adanya. Meskipun aula bintang ditutupi oleh laut segala sesuatu dan terletak di dasar laut segala sesuatu yang sangat dalam, bagi orang kuat seperti Ni Qilian, tidak sulit untuk menyelidikinya dengan hatinya. Bagaimanapun, aura harta karun itu tidak dapat dipalsukan. Ni Qilian telah tinggal di Laut Vientin dan tidak pernah pergi, dan mungkin ada alasannya. Yuan Xi buru-buru berkata, jangan khawatir, meskipun Qilian menyadarinya, dia tidak melakukan apapun terhadap benda itu. Dia hanya turun untuk melihatnya. Bukannya aku tidak mau, tapi akhir-akhir ini aku bersenang-senang dengan Yuan Xi. Ni Qilian Yuan berencana menghabiskan beberapa hari sebelum menyempurnakan dan menaklukkannya. Namun, karena kita tahu bahwa langit berbintang adalah tempat kelahiran Lu Ye dan lautan segala sesuatu adalah wilayah kekuasaan Lu Ye, semuanya menjadi agak sulit untuk dihadapi. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, karena Tuan Kota Ni telah menyelidiki aula bintang, maka kamu harus tahu bahwa seluruh laut segala sesuatu ada karena harta karun itu. Jika Tuan Kota Ni mengambilnya, laut segala sesuatu cepat atau lambat akan runtuh dan menghilang. Ini akan menjadi kerugian besar bagi semua biksu langit berbintang. Keberadaan dasar laut segala sesuatu adalah aula bintang. Harta karun inilah yang terus-menerus mengumpulkan kekuatan spiritual langit berbintang, itulah sebabnya laut segala sesuatu lahir. Jika fondasi ini dihilangkan, lautan segala sesuatu tidak akan ada lagi. Seberapa besar jumlah biksu yang berkumpul di lautan segala sesuatu? Jika lautan segala sesuatu hilang, itu akan memengaruhi praktik banyak biksu. Biksu biasa mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan aula bintang, tetapi pemurnian Nichi mungkin bukan hal yang mustahil. Kecerdasan spiritual istana bintang tidak terlalu tinggi. Jika Ni Qilian memiliki kemampuan untuk menghapus kecerdasan spiritualnya, dia akan memiliki kesempatan untuk memurnikannya. Ni Qilian tidak mengatakan apa-apa. Bahkan baginya, godaan harta karun sangat besar. Dia dapat memerintahkan para biksunya untuk tidak mengganggu makhluk langit berbintang dan tidak melakukan apapun yang menindas yang lemah, tetapi itu terkait dengan harta karun, yang tidak dapat diselesaikan oleh Lu Ye hanya dalam 1 atau 2 kata. Jika demikian halnya, tidak banyak kesempatan untuk menaklukkan harta karun itu. Sekarang setelah dunia internal dan eksternal terintegrasi, selain dia, 10 penguasa kota lainnya juga memiliki kesempatan untuk memasuki gedung pencakar langit berbintang yang berbeda. Jika dia tidak menaklukkan harta karun itu, yang lain tidak akan melewatkannya. Keuntungan dan kerugian harta apapun dapat memengaruhi kesenjangan kekuatan masing-masing. Dia tahu bahwa Lu Ye dan Yuan Xi memiliki hubungan yang baik, tetapi sebagai 10 penguasa kota teratas, dia ingin mempertimbangkan seluruh kota Qilian. Maksudmu, anggur di wajah Ni Qilian telah menghilang, dan dia menatap Lu Ye dengan tenang. Istana bintang tidak dapat diambil. Lu Ye balas menatapnya. Wajah Ni Qilian tenang dan dia menunggu teks berikut. Benar saja, Lu Ye melanjutkan, tetapi ada harta lain di tempat lain. Jika penguasa kota Ni memiliki kemampuan, dia dapat mengambilnya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Ni Qilian. Lu Ye tersenyum, penguasa kota Ni memang sangat cerdas. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ni Qilian telah menyadarinya. 10 penguasa kota teratas adalah 10 penguasa kota teratas. Tidak peduli seberapa lemah penampilannya dan tidak berbahayanya, itu hanyalah penyamaran. Dengan kata lain, hanya di depan Yuan Xi, kelemahan dan ketidakberbahayaannya nyata.
Aku ingin membuat kesepakatan dengan penguasa Ni. Lu Ye berkata perlahan, aku bisa menyerahkan harta karun itu kepada Tuan untuk disempurnakan. Apakah itu dilakukan tergantung pada kemampuanmu. Tidak seorang pun di langit berbintang ini, termasuk aku, akan pernah ikut campur. Petik 2. Di mana syaratnya? Lu Ye berkata, tolong lindungi langit berbintang dari kota Qilian. Karena Tuan Ni telah berada di sini untuk sementara waktu, maka kamu harus tahu bahwa langit berbintang lebih dari sekadar lautan segala sesuatu. Selain itu, ada 5 tempat lainnya. Ni Qilian mengangguk sedikit, aku mendengar sesuatu, tetapi setelah pertempuran hari ini, para biksu penyerang itu harus siap untuk mengungsi. Benar, tetapi jika gerbang Xingyuan tidak ditutup selama sehari, seseorang akan selalu menerobos langit berbintang. Aku tidak punya banyak waktu dan energi untuk diintimidasi, dan kejadian hari ini tidak dapat diulang, jadi aku ingin meminta Tuan Kota Ni untuk mengirim seseorang untuk menjaga gerbang Xingyuan. Dengan cara ini, siapapun yang mendekati gerbang Xingyuan akan dibujuk untuk mundur. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan ini, tetapi kota Qilian memiliki reputasi yang cukup. Siapa yang tidak tahu nama-nama 10 kota Hedao teratas? Transaksi ini tidak sulit bagi Ni Qilian. Dia bahkan tidak perlu mengirim banyak bawahan, cukup tempatkan beberapa orang di depan setiap gerbang jurang bintang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tugas yang sederhana. Ni Qilian tidak langsung setuju, tetapi menoleh untuk melihat Yuan Xi dan menunjukkan wajahnya untuk bertanya. Sementara Lu Ye berbicara, Yuan Xi hanya mendengarkan, dan hanya mengangguk sampai sekarang dan berkata, Tuan, kita telah melakukan transaksi ini. Aku akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke 5 gerbang jurang bintang lainnya, tetapi biksu Anda mungkin perlu membimbing Anda. Bahkan jika itu bukan transaksi, jika Lu Ye berbicara, dia tidak akan menolak. Terlebih lagi, Lu Ye juga memberi Ni Qi kesempatan untuk memurnikan harta karun itu. Ini tidak diragukan lagi demi dia. Ini bukan 5 tempat, ini 4 tempat. Lu Ye mengoreksinya. Yuan Xi bertanya-tanya, bagaimana situasinya? Bukankah perlu untuk menjaganya? Lu Ye menghela nafas, koneksi antara gerbang jurang bintang adalah kota Shenluo. Ketika Ni Qilian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yuan Xi juga mengerutkan kening dan berkata, tetapi kami tidak menemukan jejak para biksu di kota Shenluo di langit berbintang. Lu Ye menjelaskan, sebelum mereka sempat menyerbu, aku kembali dari sana sebelumnya dan membunuh banyak dari mereka. Yuan Xi segera berkata, apakah kamu butuh bantuan? Lu Ye tersenyum dan berkata, Tuan kota telah menerima kebaikan. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di sana. Jika tidak ada kota Qilian di belakang Yuan Xi, Lu Ye tentu saja tidak akan menolak. Setelah bertahun-tahun bergaul satu sama lain, dia akan dapat berbagi suka dan duka. Namun, dia sekarang adalah wakil penguasa kota Qilian. Di antara 10 kota besar Hedao, kota Qilian memiliki posisi paling netral dan tidak pernah berkonflik dengan 10 kota besar lainnya. Ini seharusnya menjadi cara Ni Qilian untuk membangun dirinya di Xingyuan. Jadi Lu Ye tidak bisa menyeret Yuan Xi ke dalam air. Hubungannya dengan Ni Qilian tidak sebaik itu. Jika dia bertindak paksa, dia hanya akan membenci Ni Qilian. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Yuan Xike lebih tahu daripada Lu Ye seberapa kuat fondasi 10 kota Hedao teratas. Di dunia ini, kecuali kota Yifu, salah satu dari 10 yang teratas adalah raksasa. Itu bukan sebuah kota, tetapi sebuah kekuatan yang bertahan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selalu ada solusi untuk makanan. Lu Ye tidak lagi mencampuri masalah ini, tetapi menatap Ni Qilian, jika Tuan Ni merasa transaksi sebelumnya baik-baik saja, dia dapat pergi ke tempat harta karun itu berada kapan saja. Karena Yuan Xi setuju, aku setuju. Ni Qilian mengangguk. Kalau begitu, aku berharap semua keinginan Tuan Kota terwujud. Lu Ye mengambil gelas anggur dan memberi isyarat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.